Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qasin tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin hudan wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fa hum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul adzabi wa hum bil akhirati humul akhsarun. Jamaah sedaya monggo tansah kula panjenengan boten kesupe menunjukkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit paringipun sedaya kanikmatan kathah sanget kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sami. Utaminipun inggih menika kesehatan wekdal lan langkung ngoten melih kula panjenengan tasih pinaringan iman Islam sehingga saged dados pondasi dasar utawi motivasi kula panjenengan tasih napa niku nggade ketiyatan semangat kanthi manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala kados yang menika kula panjenengan nindakaken kewajiban selaku tiyang muslim ingkang jaler nggih ingkang balik supados nindakaken salat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah pada kesempatan siang hari ini. Amargi napa jamaah sedaya kathah teng Jawi gitu, di luar sana karena sana saudara kita kan dereng saged nindakaken kegiatan ibadah kados kula panjenengan. Amargi wonten mergi sedang dalam perjalanan utawi wonten pedamelan utawi segnandang gerah ingkang saestu dados penghalang dados napa niku mungkin juga menjadi uzur syar'i, mungkin juga menjadi napa niku dados alasan makaten. Nggih. Nek uzur syar'i mbok menawi dipun ngapunten teng Allah, sedang dalam perjalanan, sedang apa niku sakit, itu tidak apa-apa tidak melaksanakan ibadah Jumat. Ning nek amargi namung pedamelan ya wonten alas wonten napa niku sabin wonten kantor kok luwih langkung ngaboti ngopeni pedamelanipun ketimbang ngibadah niku sing napa memprihatinkan gitu. Jadi memang kula panjenengan nyukuri napa masih diberi kekuatan iman Islam sehingga bisa beribadah sebagaimana siang hari ini kita melaksanakan salat bersama-sama. Shalawat wa salam kita tansah kata tepakan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sedaya kula berpesan kangge pribadi kula piyambak utaminipun lan umumipun dumateng panjenengan sedaya monggo tansah ningkataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi takwa ingkang sejatos, takwa yang sebenar-benarnya haqqa tuqatih inggih menika pripun
kanthi netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, nindahaken dawuh-dawuhipun, perintah-perintahipun, kewajiban-kewajiban yang sampun dipun tetepaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saeniku awrat, saeniku enteng gitu, saeniku ageng, saeniku alit, saeniku kula panjenengan seneng napa mboten seneng, ning amargi niku dawuhipun Allah monggo tansah kula panjenengan tindakaken lan sebaliknya nggih kula panjenengan inggih menika nebi sedaya awisanipun menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah itu yang kita sukai, tidak kita sukai, besar ataupun kecil, nggih saeniku dalam keramaian napa kula panjenengan napa niku sedang sendiri dalam sepi malam hari yang peteng gitu, gelap, tapi karena itu merupakan larangan kita jauhi, kalau itu merupakan perintah kita laksanakan. Jadi kita menjauhi larangan, kita melaksanakan perintah bukan karena ada orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalau mau ayat 1 sampai 5 nih, tunggal dugi gangsal surat An-Naml nggih. Sing intinipun napa? Setunggal bilih Quran menika minangka dados pitedah, dados petunjuk hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Huda wa busyra lil mukminin. Gitu. Terus nek kula panjenengan boten beriman nggih, tidak merasakan Quran sebagai petunjuk, tidak merasakan Quran sebagai kabar gembira, nek kula panjenengan boten beriman naudzubillah. Ning nek kula panjenengan saestu dados tiyang beriman itu merasakan betul Quran sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira yang membawa kabar gembira buat kita semuanya tentang nanti masa depan yang sesungguhnya inggih menika di akhirat. Maka seyogianya kula panjenengan harusnya selalu merujukkan, mendasarkan perilaku perbuatan kita kepada Quran Al-Karim, Quran yang mulia yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ampun ngantos napa niku memiliki pandangan nek Quran niku namung diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Posisikan anggap mawon nggih Quran sama diturunkan sekarang, kalau dulu kepada Nabi sekarang kepada kita. Quran berbicara kepada kita, agar kita beriman, agar kita itu berislam, agar kita sholat, beribadah dan lain sebagainya. Karena kita sudah menyatakan diri sebagai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Walaupun mungkin betul kita beriman, berislam secara warisan karena orang tua kita dulu juga mereka muslim, mereka mukmin, tapi pada akhirnya kan kita mengkonfirmasi, mengakui, meyakini bahwa memang agama Islamlah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar, bukan yang paling benar tapi yang benar. Jadi kita yakin agama yang benar yang ya Islam, yang lain berarti ya tidak benar begitu. Dan nek kula panjenengan ragu-ragu ya apa gunanya kita beribadah? Kita beribadah karena kita yakin hanya Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan sebagai penyelamat kita nanti di akhirat. Nah, secara konstitusi, undang-undang ya semuanya benar, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha semuanya benar secara undang-undang kenegaraan dalam hal muamalah kita dengan sesama warga negara. Tapi dalam hubungan kita dengan Allah gitu, ya kita hanya yakin hanya Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin menika dipun ciriaken kanthi pripun? Alladzina yuqimuna shalah, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Jadi kalau panjangan hari ini ke sini beribadah, ya juga dalam rangka mengekspresikan sebagai orang mukmin,
Kita beriman, makanya kita sholat begitu. Jadi nek wong kok dereng tindakan sholat berarti imannya dereng bisa dianggap betul, bisa dianggap benar, belum bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Belum apa niku mengejawantah dalam tindakan baru diucapan tok atau mungkin di hati, tapi dalam tindakan anggota badan kita belum melaksanakan keimanan kita, belum rukuk, belum sujud, belum duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya. Gitu. Makanya sampai ada yang mengatakan orang yang dengan sengaja meninggalkan salat berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Kita bersyukur masih tergerak untuk melaksanakan ibadah sehari 5 kali ya, dan sepekan sekali kita berkumpul di sini untuk ibadah sholat Jumat. Yang kedua, yaitu zakah, memberikan zakat. Ini tentu hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Gitu. Katakanlah punya beras atau padi hasil panen paling tidak 1 ton, itu ada kewajiban zakatnya begitu. Kalau panjangan gadah emas paling boten 93 gram itu ada zakatnya. Selama kepemilikan 1 kali itu ada zakatnya begitu. Terus dengan punya kambing gitu sebanyak 40 ada zakatnya 1 ekor. Sapi 30 ada zakatnya 1 ekor dan lain sebagainya. Jadi nek kula panjenengan gadah harta benda sebanyak itu kok tidak memberikan zakat, ya berarti kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi kula panjenengan meyakini adanya alam akhirat. Gitu. Dan yang membedakan kita dengan orang kafir diantaranya adalah nopo? Kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir, sedangkan orang kafir tidak beriman kepada hari akhir. Mungkin mereka beriman, mereka yakin percaya adanya Tuhan, tapi mereka mungkin tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Ironisnya, yang menyedihkan dan yang kita sungguh sangat berlindung kepada Allah sama semuanya, orang-orang kafir ini pripun? Innalladzina la yu'minuna bil akhirati, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, hari akhirat, zayyana lahum a'malahum, amalnya oleh Allah napa niku dipaes-paesi. Wis pokoke le ngopo-ngopo niku kepenak. Pokoke ning dunya sini guru kepenak. Gitu mangan yo kepenak, apa niku punya keluarga bojo yo kepenak, gawene kepenak, dunyane kepenak, napa-napa niku dipenakke teng Gusti Allah. Nah niku wong-wong sing ora percaya karo dina kiamat. Pancen ngoten niku. Ya karena dia tidak yakin adanya hari kiamat, ya berarti seenaknya saja. Semua 5 pokoknya kepenak ngoten niku. Judi main apa niku, bermain perempuan atau mungkin apa sampai membunuh barangkali, yang dibilang gitu molino kan niku ngoten-ngoten niku. Minuman keras dan lain sebagainya kan semuanya enak. Nah karena dia merasa tidak ada tanggung jawab nanti di hari akhir, ya berarti dia merasa napa niku tidak ada masalah begitu. Emang itu oleh-oleh dibuat seakan-akan seperti itu, dibuat sepuas-puasnya, bahum ya'mahun, mereka kemudian lalai dan tenggelam, lelep neng dunyo, silau dengan dunia, akhirnya tenggelam dalam kesenangan dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mulane kula panjenengan kok sampai berpikiran wah ning dunia enak banget, orang kepengen mati, ane ngati-hati niku. Aja-aja niku didamel teng Allah ngoten niku ben kula panjenengan suwe mbekuse ora percaya karo dina kiamat. Amargi ciri-ciri wong ora percaya karo dina kiamat niku teng Allah didamel ngoten niku, seneng karo dunya, wedi mati, ora kepengin mati. Gandeng rumangsa bandane kathah, jabatane dhuwur, akhirnya kesenengan sila tenggelam dalam kesenangan dunia, tidak ingat akhirat, bahkan mungkin wah paling bar mati ya sik mati ora ana apa-apa. Nah niku ngati-ati, ojo-ojo jangan-jangan Allah
membuat hati kita seperti itu, tutup hati kita menjadi kadunyan, hanya berorientasi kepada dunia. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, yang terakhir menika orang-orang yang seperti ini pripun nanti dampaknya? Ulaikal ladzina lahum su'ul adzabi. Mereka itulah yang akan menerima azab yang paling buruk, siksa yang paling pedih. Fahum fil akhirati humul akhsarun, dan mereka lah nanti di akhirat orang yang paling rugi. Jadi orang yang paling rugi di akhirat ya orang-orang yang tadi itu wis ora percaya karo akhirat, ora percaya karo dina kiamat, siksa neraka apa ganjaran swarga, ning dunya niku le napa niku berbuat seenaknya gitu. Tidak kenal batas, pokoknya semau seenak saya sesuai dengan hawa nafsu saya. Niku wong-wong sing al-akhsarun, orang yang nanti akan menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayat wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan min hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukammil mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil rizqi, barakatan fil rizqi, wa isyatatan fil ilmi, wa taubatan qabla wa rahmatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la 'afwa 'indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa la 'afwa wa la ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa syamatatil a'da wa sul qada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanfa'ukum 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.